Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan materi saya yaitu penataan produk. Di sini yaitu materi tentang unsur-unsur atribut produk, yaitu kita dari segi yang kedua adalah kualitas produk. Anak-anak di kelas 11 BDP dalam kondisi pandemi ini kita tetap pembelajaran jarak jauh ya. Sekali lagi anak-anak. Kita akan berbicara tentang kualitas produk. Kualitas produk adalah kondisi fisik, fungsi, dan sifat suatu produk, baik barang maupun jasa, berdasarkan tingkat mutu yang diharapkan seperti durabilitas, reliabilitas, ketepatan, dan kemudahan dalam pengoperasian, reputasi, serta atribut produk lainnya. Nah, tujuannya untuk apa? Memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumen atau pelanggan. Kualitas produk merupakan salah satu kunci persaingan di antara pelaku usaha, ya, yang ditawarkan kepada konsumen. Jelas, di dalam setiap perusahaan yang menciptakan kualitas produk itu akan menjadi pesaing. Contoh, kalau kamu lihat antara sepeda motor Honda dengan Yamaha selalu melakukan inovasi produk, tetapi di situ juga dilakukan dengan apa? Persaingan kualitas. Konsumen selalu ingin mendapatkan produk yang berkualitas sesuai dengan harga yang dibayarkan. Jelas. Tadi saya katakan, contoh produk Honda dan Yamaha selalu menawarkan harga yang berkompetitif, artinya yang bersaing. Ya. Yang berikutnya, kualitas produk merupakan hal yang penting yang harus diusahakan oleh setiap perusahaan. Apabila menginginkan produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar, jelas. Ya, kita kalau tidak mempunyai kualitas yang baik atau kualitas yang bagus, maka kita tidak bisa bersaing di dalam dunia pasar. Maka, perusahaan penyedia produk dapat memberikan kinerja yang baik untuk mencapai kepuasan konsumen melalui cara memaksimalkan pengalaman dan menyenangkan. Jadi, kalau berbicara kualitas, bagaimana menyenangkan kepuasan pelanggan adalah dari segi pengalaman. Yang berikutnya, menurut beberapa ahli, bahwa kualitas produk, kalau di sini Matt Kotler dan Armstrong, kualitas produk adalah kemampuan sebagai produk dalam memperagakan fungsinya sebagai keseluruhan, durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan, pengoperasian, dan sebagainya. Artinya di sini, setiap produk berikanlah kemudahan dalam pengoperasian yang tidak sulit, ya. Menurut Nasution adalah kualitas produk adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia, tenaga kerja, proses, dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan konsumen. Artinya, ada hubungan yang sangat erat antara manusia dengan produk dan bagaimana cara prosesnya. Menurut Ciptono, bahwa kualitas produk adalah tingkat mutu yang diharapkan dan pengembalian keragaman dalam mencapai mutu tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi kita harus tahu di situ ya. Di situ kita perlu tahu di dalam konteks kualitas produk. Menurut Prawirosentono adalah di sini adalah keadaan fisik, fungsi, sifat produk yang bersangkutan yang dapat memenuhi selera kebutuhan konsumen. Nah, saya katakan kalau kita menciptakan produk berarti kita harus memenuhi selera dan kebutuhan konsumen agar memuaskan sesuai nilai yang dikeluarkan. Contoh, kalau kamu makan bedanya di McD dengan di KFC. Sama-sama chicken. Tetapi bagaimana selera konsumen? Ya. Oh, enakan di McD, oh enakan di KFC. Kan semua itu tergantung selera dan kebutuhan konsumen. Yang berikutnya adalah menurut Kotler dan Keller, kualitas produk adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang sesuai bahkan melebihi dari apa yang diinginkan oleh pelanggan. Wow, ada lagi. Artinya di sini apa? Melebihi apa yang diinginkan oleh konsumen. Itu kalau menurut Kotler dan Keller. Itu di dalam kualitas produk.
Manfaat kualitas produk menurut Airini 2003 terdapat beberapa hal. Yang pertama adalah meningkatkan, ya, di sini meningkatkan reputasi perusahaan. Jelas. Tujuannya reputasi naik supaya naik perusahaan. Perusahaan atau organisasi yang telah menghasilkan suatu produk atau jasa yang berkualitas akan mendapatkan predikat. Oh, kan tadi saya bilang, reputasi predikat sebagai organisasi yang mengutamakan kualitas. Contohnya apa? Honda. Ya, Honda itu selalu mengutamakan kualitas dibandingkan harga. Oleh karena itu, perusahaan atau organisasi tersebut dikenal sebagai oleh masyarakat luas dan dapat menilai tinggi di mata masyarakat. Contoh, kalau Anda ke Jogja, Jogja itu kalau di desa daerah Jogja itu begini, mau beli sepeda motor pasti menjawab Honda aja. Mau beli apa Pak? Motor apa? Honda. Karena apa? Dia sudah tahu kualitas. Setelah dari kualitas, dia tahu harga jual kembalinya berapa. Yang kedua adalah menurunkan biaya. Untuk menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas, perusahaan dan organisasi tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi. Karena disesuaikan dengan daya beli konsumen atau pelanggan. Hal ini disebabkan oleh perusahaan dan organisasi yang berorientasi pada customer satisfaction, yaitu adalah mendasarkan jenis, tipe, waktu, dan jumlah produk yang dihasilkan. Artinya, jenis tipe-tipenya kan banyak kalau di sepeda motor Honda. Sesuai apa yang diharapkan oleh konsumen. Yang berikutnya, meningkatkan pasang pasar. Kita lihat di sini. Meningkatkan pasang pasar. Pasang pasar akan meningkat bila minimasi biaya tercapai. Karena organisasi atau perusahaan dapat menekan harga walaupun kualitas tetap menjadi utama. Nah, kita lihat pasang pasar kita di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah, lelah. Istilah pasang pasarnya menurun. Ya. Yang berikutnya adalah dampak internasional. Kita lihat di sini. Bila mampu menawarkan produk atau jasa yang berkualitas, maka selain dikenal di pasar lokal, produk juga akan dikenal di dalam internasional. Contoh tadi saya bilang Honda. Dia siap berkancah di dalam internasional. Yang kelima adalah ada tanggung jawab produk. Tanggung jawab produk. Semakin meningkatnya persaingan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, maka organisasi atau perusahaan akan menuntut atau dituntut semakin bertanggung jawab terhadap desain, proses, dan penyusunan. Nah, kita lihat. Kalau kamu tadi saya katakan Honda Matic, kan banyak. Ya kan? Ya itu aja, tetapi dia melalui apa? Desain dan prosesnya. Yang berikutnya adalah penampilan produk. Kualitas akan membuat produk atau jasa dikenal. Hal ini akan membuat perusahaan yang menghasilkan produk juga dikenal. Penampilan, logonya, dan sebagainya. Yaitu yang berikutnya adalah mewujudkan kualitas yang dirasa penting. Persaingan yang saat ini bukan lagi masalah harga, melainkan kualitas. Hal inilah yang mendorong konsumen untuk mau membeli produk dengan harga tinggi. Namun, kualitas juga tinggi pula. Contoh persaingan apa sekarang? Apple, Oppo, Samsung, siapa lagi nak? Lenovo, Redmi, Xiaomi, dan sebagainya. Selalu dia menunjukkan kualitas. Di antara kualitas produk yang lain, tetapi dia menunjukkan apa? Harga. Ya. Yang berikutnya, dimensi kualitas produk menurut Gasper, kinerja atau performa. Kinerja adalah karakter operasi produk. Ini dapat sebagai apa nih? Kita lihat di sini. Sebagai tampilan dari sebuah produk sesungguhnya. Performa ini adalah sebuah produk yang merupakan percerminan bagaimana sebuah produk disajikan atau ditampilkan kepada konsumen. Yang berikutnya adalah lihat di sini, keandalan atau reliability.
tingkat kendala yang suatu produk atau konsistensi kendala suatu produk dalam prosesnya adalah apa? Di mata konsumen. Yang berikutnya, keistimewaan adalah karakter sekunder atau pelengkap yang dapat didefinisikan tingkat kelengkapan atribut ya pada suatu produk. Di sini performanya relatif homogen, harapannya adalah heterogen. Kesesuaian dengan spesifikasinya adalah sejauh mana karakter desain atau operasional memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh ya sebelumnya dan dapat didefinisikan sebagai tingkat semua unit diproduksi dengan melalui isian. Ya, yang berikutnya adalah daya tahan atau durability. Adalah daya tahan berkaitan produk lama atau ya. Semakin besar frekuensi konsumen terhadap produk, maka semakin besar pula daya tahan produk. Yaitu kemampuan melayani, yaitu melalui kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah direplikasi dan sebagainya. Lambat apa itu sih, cepat apa sih? Gerakan. Kalau kena angin sepoi-sepoi gerakannya lambat, cepat apa sedang? Lambat, cepat lah. Cepat. Kena angin kan? Kena angin. Iya. Memperbaiki suatu produk yang rusak atau gagal. Di sini artinya bila sebuah produk rusak atau gagal maka kesiapan perbaikan cepat, gitu ya. Nah, estetika adalah keindahan produk terhadap panca indera, ya. Di sini ada seperti warna, model, desain, ya. Desain bentuk, rasa, aroma dan lainnya. Ini disebut estetika. Yaitu adalah yang kedua, yang berikutnya adalah kualitas yang dispresiasif. Artinya adalah kualitas yang dipersiapkan merupakan prestasi konsumen terhadap kualitas atau keunggulan produk. Ya, ini contoh di dalam penataan produk ya. Sekali lagi anak-anak, di dalam kondisi yang serba teknologi canggih, apalagi dengan berkaitan kualitas produk ini banyak ya. Kualitas itu kan produknya banyak, tetapi bagaimana kita menjaga kualitas produk kita agar selalu dipercaya oleh konsumen. Sekali lagi disitulah kunci dalam suatu keberhasilan perusahaan dalam mengembangkan produk adalah kualitas. Tanpa kualitas mustahil perusahaan akan bertahan. Apalagi dengan kondisi yang sekarang ini, perekonomian demi perekonomian, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia mengalami sangat penurunan. Tapi bagi perusahaan-perusahaan atau produk-produk yang berkualitas tetap eksis dan tetap mengembangkan kreativitas mereka. Ya. Karena di dalam kualitas produk itu selalu mengembangkan kreativitas. Walaupun baik desain, baik warnanya, layoutnya, desainnya, layout itu juga sama, tetapi tetap inilah kondisi yang sekarang ini. Karena kualitas produk itu kan kondisi fisik dan fungsi apa produk itu, dan bagaimana cara mengoperasinya. Pengoperasian itu jangan sampai kita dipersulit. Itu saja pelajaran dari Bapak penataan produk tentang unsur atribut produk, tetapi kita dari pembahasan dengan kualitas produk. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.